Halo adik-adik, kembali lagi pada hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Mari saat ini kakak mengajak kita untuk mempersiapkan diri kita dengan baik, mengikuti ibadah dari awal sampai selesai. Nah, pada saat ini kakak mau ajak kita untuk memulai ibadah kita dengan menyanyi satu lagu yang mengatakan baca kitab suci doa tiap hari. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau Nah, adik-adik, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong setiap kami supaya kami dapat mengerti akan firman Tuhan ini sekalipun kami harus mendengarkannya secara online. Berkati dan sertai setiap kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kakak mau tanya, apakah adik-adik pernah mendapat hadiah
Entah mungkin hadiah ulang tahun, atau mungkin hadiah ketika adik-adik mendapat juara di sekolah, pemberian dari orang tua misalnya, atau mungkin hadiah lainnya yang diberikan oleh teman. Apakah adik-adik pernah mendapatkannya? Nah, ketika adik-adik mendapatkan hadiah, bagaimana perasaan adik-adik? Kakak yakin pasti adik-adik merasa sangat senang. Sama kakak pun demikian. Ketika kakak mendapat hadiah, kakak juga merasa sangat bahagia, merasa senang karena mendapat hadiah. Nah, adik-adik tahu nggak? Ternyata di dalam Alkitab ada juga orang yang mendapatkan hadiah. Adik-adik tahu nggak siapa orangnya? Nah, orang itu adalah Raja Salomo. Raja Salomo adalah anak dari Raja Daud. Nah, Raja Salomo ini dia mendapatkan hadiah itu bukan dari orang tuanya, atau bukan dari teman-temannya, atau dari saudaranya, bukan. Tetapi dia mendapatkan hadiah atau pemberian yang diberikan secara langsung oleh Tuhan. Jadi ceritanya, pada waktu itu Raja Daud, ayah dari Raja Salomo ini, dia meninggal, lalu akhirnya dikuburkan. Salomo akhirnya diangkat menjadi raja. Nah, waktu itu Salomo masih sangat muda, tetapi dia sudah diberikan kepercayaan, diberikan tanggung jawab untuk menjadi seorang raja. Mungkin adik-adik berpikir bahwa menjadi raja itu enak. Kita bisa minta apapun yang kita mau atau kita inginkan. Tetapi sebenarnya adik-adik, menjadi seorang raja itu merupakan pekerjaan yang sangat berat. Nah, Allah, dia tahu bahwa Salomo itu mengasihi dia dan ingin taat kepadanya. Hingga akhirnya suatu malam Allah berbicara kepada Salomo. Allah berbicara kepada Salomo melalui mimpi. Dan di dalam mimpi itu Allah berkata begini, Salomo, mintalah kepadaku apa saja yang engkau inginkan untuk kuberikan kepadamu. Nah, waktu Salomo mendengarkan perkataan Allah itu, dia terkejut karena dia mendapatkan tawaran seperti itu. Maka hal pertama yang dikatakan Salomo adalah, engkau telah sangat baik kepada Daud ayahku, dan sekarang engkau juga sangat baik kepadaku ya Tuhan. Nah, adik-adik, mungkin Salomo juga sedang berpikir, haruskah aku meminta perak dan emas dan permata yang berkilau, atau mungkin meminta umur yang sangat panjang supaya aku dapat hidup sampai aku tua, atau haruskah aku meminta agar aku menjadi terkenal dan hebat supaya seluruh dunia membicarakan diriku? Tetapi adik-adik, Salomo dia tidak memilih semuanya itu. Tetapi Salomo dia berkata begini kepada Tuhan, Tuhan, ketika aku memikirkan tugasku sebagai raja, aku merasa tidak berdaya, seperti seorang anak kecil. Aku tidak tahu bagaimana aku dapat bertindak dengan benar. Tolong berikan kepadaku hikmat untuk memerintah umatmu. Aku tidak dapat mengambil keputusan yang baik tanpa pertolonganmu. Tetapi dengan pertolonganmu ya Tuhan, aku tahu aku dapat menjadi seorang raja yang bijaksana. Nah, adik-adik, Allah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Raja Salomo. Lalu Allah pun berbicara begini kepada Raja Salomo. Salomo, karena engkau telah memilih untuk menjadi bijaksana dan tidak meminta emas, permata, dan kemuliaan, maka aku akan memberkatimu dengan hikmat yang besar. Engkau akan mengetahui apa yang benar dan engkau akan melakukannya. Tetapi adik-adik tahu nggak? Ternyata Allah dia tidak hanya memberikan bijaksana atau hikmat kepada Salomo, tetapi Allah dia juga memberikan kekayaan, kemasyhuran, sehingga semua orang yang mendengar tentang Salomo, mereka akan melihat atau memandang dia sebagai seorang raja yang hebat. Dan benar saja adik-adik, tepat seperti yang dijanjikan oleh Allah di dalam mimpi Salomo, Allah menjadikan Salomo bijaksana. Banyak orang datang kepadanya untuk menceritakan masalah mereka, dan Raja Salomo selalu membantu mereka untuk memikirkan tindakan yang benar yang harus dilakukan. Raja Salomo dia adalah seorang pemimpin yang hebat. Dia membangun bait Allah yang indah untuk berdoa dan beribadah, dan dia juga menjadi sangat kaya dan sangat terkenal. Tetapi Raja Salomo juga ingat bahwa hikmat, kekayaan, dan kemasyhuran yang dia dapatkan itu semua adalah hadiah atau pemberian dari Allah.
Hingga adik-adik suatu hari, Salomo ini kedatangan seorang tamu yang istimewa. Tamu tersebut adalah Ratu Sheba. Dia datang untuk mengunjungi Salomo. Nah, Ratu Sheba ini dia telah menempuh perjalanan yang beratur 100 mil dengan mengendarai unta untuk datang menemui Raja Salomo. Lalu Ratu Sheba ini dia juga orang yang kaya. Dia membawakan banyak hadiah untuk Salomo dari negerinya, misalnya rempah-rempah, emas, dan juga batu yang mulia. Nah, kedatangan Ratu Sheba ini karena dia sudah mendengar tentang betapa bijaksananya seorang Raja Salomo. Maka dia pun mengajukan beberapa pertanyaan yang sulit kepada Raja Salomo. Dan ternyata adik-adik, benar, Raja Salomo ini dia dapat memberikan jawaban yang baik untuk semua pertanyaan yang diberikan oleh sang Ratu Sheba. Nah, ketika Ratu Sheba mendengar setiap jawaban dari Raja Salomo, dia menjadi takjub akan setiap kepintaran dan juga kehebatan dari Raja Salomo. Selain itu, dia juga mengagumi istana Raja Salomo yang begitu indah. Semua orang yang berpakaian bagus, yang membantu sang raja. Dan dia menikmati setiap makanan-makanan yang enak, yang lezat, yang disajikan di atas meja raja. Lalu Ratu Sheba pun berkata kepada Raja Salomo begini, "Segala sesuatu yang telah kudengar tentangmu itu ternyata benar. Dan kini aku telah melihat dengan mataku sendiri bahwa engkau sangat bijaksana dan sangat kaya." Lalu Ratu Sheba juga mengatakan hal lain yang sangat indah. Dia berkata begini, "Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian, hingga dia mendudukan engkau di atas takhta kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya, maka ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran." Nah, jadi adik-adik, di sini Ratu Sheba itu sudah sadar bahwa Salomo adalah seorang raja yang baik dan bahwa Allah telah memberikan dia hikmat untuk mengetahui dan melakukan apa yang benar bagi bangsa Israel. Nah, ketika tiba waktunya bagi Ratu Sheba untuk pulang, Salomo pun memberikan kepadanya banyak hadiah dan dia pun akhirnya kembali ke negerinya dengan hati yang gembira karena dia telah mengunjungi Salomo, raja yang paling bijaksana dan paling kaya di dunia. Nah, adik-adik, meskipun Salomo dia memiliki hikmat yang luar biasa, tetapi dia juga adalah manusia yang lemah, yang berdosa, yang seringkali gagal. Untuk itu kita membutuhkan seseorang yang lebih bijaksana dari Salomo untuk menjadi juru selamat bagi hidup kita. Seseorang yang tidak pernah berdosa. Nah, siapakah dia? Yaitu Tuhan kita, Tuhan Yesus. Apa yang tidak ada pada diri Salomo, ada pada diri Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, Salomo dia memiliki hikmat yang besar, tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk selalu melakukan yang benar. Makanya Salomo beberapa kali jatuh di dalam dosa. Tetapi berbeda dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus tidak pernah berdosa. Dia juga lebih berhikmat atau lebih bijaksana melampaui atau melebihi dari Raja Salomo. Dan dia juga yang memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat melakukan hal-hal yang benar yang sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam firman-Nya. Nah, untuk itu adik-adik mari kita meminta kepada Tuhan supaya Dia memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kepada kita hikmat, agar kita dapat melakukan hal-hal yang benar yang sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mengerjakan aktivitas, yaitu aktivitas yang keempat. Nah, kalau kita perhatikan di bagian yang pertamanya, di situ ada 3 pertanyaan, yaitu yang pertama, apa yang Salomo inginkan, lalu yang kedua, apa yang Salomo minta dari Allah, dan yang ketiga, siapa yang membuat Salomo bijaksana. Nah, adik-adik dapat melingkari jawaban yang benar sesuai dengan gambar yang ada di setiap pertanyaan. Lalu, aktivitas yang selanjutnya yaitu tentang teka-teki mengeja gambar. Nah, di situ ada petunjuknya, yaitu lengkapilah kata-kata yang hilang dengan menulis huruf pertama dari gambar-gambar yang ada. Kemudian bacalah ayat Alkitabnya, yaitu Mazmur 23 ayat 1-3. Nah, contohnya itu di gambar yang pertama di situ kan
tulisannya Tuhan adalah, lalu ada kotak-kotak yang kosong. Nah, lalu di atas kotak itu terdapat ada gambarnya. Nah, setiap gambar itu adik-adik dapat menulis huruf pertamanya. Misalnya gambar yang pertama yaitu gajah. Nah, huruf pertamanya yaitu G. Jadi adik-adik dapat menulis di kotaknya itu G. Nah, begitu seterusnya dengan kotak-kotak atau gambar-gambar selanjutnya. Nah, adik-adik, demikian penjelasan untuk aktivitasnya, dan untuk ayat hafalannya kakak mengingatkan kembali supaya adik-adik dapat membuat video untuk dihafalkan lalu dikirimkan kepada kakak Yurike dan juga kepada Papa Wawan atau kepada Bu Benita. Dikirimnya melalui WhatsApp ya. Nah, sekian ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Sekarang kakak mau ajak kita untuk berdoa sebelum kita melanjutkan aktivitas kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah memimpin menyertai setiap kami. Di hari ini kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan kiranya menolong menyertai setiap kami supaya kami boleh melakukan setiap firman Tuhan yang sudah diajarkan kepada kami dengan baik. Terima kasih Tuhan, pimpin dan sertai kami di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.